Salam sahabat IKN dimanapun Anda berada. Pada program kali ini kita akan membahas satu topik yang populer menjelang akan memasuki tahun yang baru, yaitu ramalan tentang apa yang akan terjadi di tahun 2026. Bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen terhadap ramalan dan prediksi masa depan yang disampaikan oleh para spiritualis dan paranormal? Ada berbagai ramalan yang menyebutkan perihal keadaan dunia nanti pada tahun 2026. Misalnya, ada peramal yang mengatakan bahwa tahun 2026 akan terjadi perubahan politik internasional, akan terjadi bencana besar, ada perang, terjadi krisis global, akan ada angin besar dan topan yang akan melanda beberapa wilayah dunia, akan terjadi banyak kecelakaan pesawat terbang, keadaan politik akan memanas di berbagai negara dan juga di Indonesia. Ada seorang peramal kondang yang bernama Hart Gumai juga mengatakan bahwa tahun 2026 akan terjadi kebakaran besar yang melanda sebuah gedung penting di Jakarta. Ia menyebutkan bahwa kebakaran itu akan terjadi di sekitar bulan September hingga Desember 2026. Ada juga seorang fisikawan Universitas Illinois yang bernama Heinz von Fuster melakukan perhitungan ilmiah dan memprediksi bahwa kiamat atau berakhirnya dunia ini akan terjadi pada tahun 2026. Ada juga paranormal lain mengatakan bahwa di tahun 2026 akan terjadi berbagai bencana alam dengan skala besar. Akan terjadi banjir, gempa bumi, angin kencang, kecelakaan tragis, dan berbagai peristiwa menakutkan. Apa perbedaan dari ramalan saat ini dengan nubuat dalam Alkitab? Nubuat dalam Alkitab berbeda dengan ramalan atau prediksi. Nubuat berasal dari Tuhan, sedangkan ramalan berasal dari manusia atau roh lainnya. Nubuat diilhamkan oleh Roh Kudus, sedangkan ramalan berdasarkan spekulasi atau juga okultisme. Tujuan nubuat untuk membangun, sedangkan ramalan bertujuan untuk memikat dan menakuti. Nubuat selaras dengan firman Tuhan, sedangkan ramalan tidak ada otoritas firman di dalamnya. Nubuat pasti benar dan terjadi, sedangkan ramalan seringkali salah. Mengapa orang Kristen tidak boleh tergantung pada ramalan dunia? Ramalan cenderung melahirkan ketakutan, bukan iman. Ramalan dapat membuat orang berpaling dari Tuhan. Karena ketergantungan kepada perkataan manusia dapat menggeser kepercayaan kita kepada Allah. Ramalan bahkan dapat membuka pintu bagi penyesatan rohani. Karena iblis sering suka memakai setengah kebenaran untuk menjebak manusia jatuh dalam kesesatan. Ramalan dapat mengubah perilaku yang baik menjadi salah. Orang menjadi pasif atau panik hanya karena prediksi yang tidak pasti kebenarannya. Bagaimana kita menyikapi tahun 2026? Sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang dan bersandar pada janji Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 firman Tuhan berkata, "Jangan takut sebab aku menyertai engkau." Kita harus berdoa sebelum memasuki tahun yang baru. Bukan mencari ramalan dari manusia, melainkan Alkitab mengatakan carilah kehendak Tuhan. Dan gunakan hikmat dan penilaian yang sehat terhadap prediksi ekonomi, cuaca, atau geopolitik. Kita harus memakai data yang valid. Tetap bekerja keras, disiplin, dan hidup benar. Karena hari depan bukan ditentukan oleh astrologi, oleh ramalan
yang diberikan oleh paranormal, tetapi oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan. Pegang setiap firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Tuhanlah satu-satunya yang mengetahui dan mengendalikan masa depan hidup kita dan masa depan dunia ini. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu persis akan hari esoknya. Bahkan tidak satupun manusia yang dapat menjelaskan bagaimana hari esok seseorang. Tuhan lebih mengetahui bagaimana hari esok manusia, karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Norman Geisler dalam bukunya yang berjudul Ketika Alkitab Dipertanyakan mengatakan bahwa studi tentang ramalan-ramalan yang dibuat oleh ahli-ahli sihir dan paranormal pada tahun 1975 dan diamati sampai tahun 1981, termasuk ramalan dari Jane Dixon, menunjukkan bahwa dari 72 ramalan yang ia katakan, hanya 6 yang digenapi dengan salah satu cara. Kita harus menghadapi kenyataan bahwa beberapa ramalan psikis ada yang menjadi kenyataan. Kadang-kadang hal ini karena ramalan itu bersifat sangat umum, sehingga bisa ditafsirkan dan sesuai dengan banyak situasi. Ramalan lain sekedar menawarkan pengertian umum, seperti horoskop yang mengatakan investasi yang hati-hati akan mengamankan masa depan keuangan Anda. Ramalan dari paranormal dan astrologi bersifat spekulatif dan tidak kuat bukti ilmiahnya. Ramalan itu cenderung bersifat samar-samar dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai orang. Alkitab menunjukkan bahwa Tuhan jauh lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari esok kita. Paranormal dan orang-orang yang dikatakan sebagai orang pintar, mereka hanyalah manusia biasa yang sama dengan kita. Bahkan mereka pun tidak tahu bagaimana hari esok dirinya sendiri. Tuhan lebih mengetahui bagaimana kehidupan kita nanti, dan Dia tahu akan jadi apa kita nantinya. Tuntutan dan pedoman kita yang sangat pasti adalah Tuhan dan firman. Tuhan dengan keras menegur bangsa Israel untuk tidak terpedaya oleh ramalan orang-orang yang dianggap pintar menerawang hari esok mereka. Bangsa Israel diperintahkan Tuhan untuk tetap memegang teguh pada janji Tuhan. Janji yang Tuhan sampaikan melalui Yeremia cukup memberikan informasi bagi orang Israel tentang hari depan mereka. Firman Tuhan berkata, "Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan." Terdapat dalam Yeremia pasal 29 ayat 8-9. Dalam iman Kristen, masa depan manusia ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu, jangan bergantung kepada ramalan manusia, tetapi bergantunglah kepada Tuhan melalui doa dan kebenaran firman. Mari kita renungkan lagu ini. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami
Akhirnya selamat menyongsong tahun 2026 dengan iman dan pengharapan akan penyertaan Tuhan. Salam. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi yang rindu melahirkan generasi Kristen yang maju dan terdepan. Mari berkolaborasi dan bersinergi dengan kasih untuk mencari, membina, dan mendanai anak-anak berprestasi yang terkendala biaya kuliah, lalu mengutus mereka ke dalam dunia dan mempercayakan mereka untuk mendukung gereja dan lembaga Kristen lainnya agar terus melahirkan generasi unggul dan memberitakan kabar baik supaya keselamatan yang daripada Tuhan sampai ke ujung bumi.